Pengucapan perkara nomor 177. Putusan nomor 177 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Insinyur Bambang Sucahyo MM, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1, Arifan Utama Esa selanjutnya disebut sebagai pemohon 2, Muhammad Irfan Esa selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Memberi kuasa kepada Lakso Anindito Esa LLM dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, kedudukan hukum para pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan norma pasal 216 ayat 2 dan ayat 3, pasal 379 ayat 2, serta pasal 380 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang 23 tahun 2014 bertentangan dengan pasal 18 ayat 2, pasal 28C ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan oleh mahkamah pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian dalil pemohon tersebut di atas, para pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca secara seksama permohonan para pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah norma pasal 216 ayat 2 ayat 3, pasal 379 ayat 2, serta pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijamin dalam pasal 18 ayat 2 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Inspektorat Daerah tidak ditempatkan sebagai aparatur Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang dan bertanggung jawab kepada Menteri, sehingga untuk pembinaan dan pengawasannya, Gubernur hanya berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan oleh para pemohon. Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh pemohon tersebut di atas, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya, mahkamah akan menjawab dalil-dalil para pemohon yang mempersoalkan norma pasal 216 ayat 2 dan ayat 3, pasal 379 ayat 2, serta pasal 380 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang 23 tahun 2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 2 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap dalil para pemohon aku, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma pasal 216 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon mengatur berkenaan dengan tugas Inspektorat Daerah dalam membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Desain pertanggungjawaban ini sejalan dengan makna perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. VD pasal 1 angka 23 Undang-Undang 23 tahun 2014.
Dalam kaitan ini, Inspektorat Daerah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat internal oleh Inspektorat Daerah dilakukan dalam rangka membantu kepala daerah agar urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Artinya, Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh inspektur merupakan unsur pengawas daerah yang bersifat internal yang secara organisatoris berada di bawah koordinasi sekretaris daerah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pun dilakukan kepada kepala daerah, dilakukan melalui sekretaris daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelaksanaan administrasi. VD Pasal 213 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Berkenaan dengan hal ini, apabila mengikuti petitum para pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektorat Daerah, melalui Inspektur Jenderal Kementerian pada tingkat provinsi dan melalui Inspektur Provinsi pada tingkat kabupaten kota, maka hal tersebut akan mengubah secara mendasar konstruksi pengaturan perangkat daerah dalam sistem pemerintahan daerah yang menempatkan perangkat daerah adalah organ daerah dalam menjalankan kewenangan daerah. Sebab penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, keberadaan perangkat daerah inkasu Inspektorat Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi berdasarkan asas otonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, sekalipun Kementerian Dalam Negeri terdapat perangkat atau organ Inspektorat Jenderal, namun bukan berarti Inspektorat Daerah menjadi organ yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan tetap sebagai perangkat daerah otonom yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. VD Pasal 216 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014. Pola pengaturan birokrasi kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 ini juga berlaku sama untuk semua unsur kepala daerah, unsur pembantu kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam rumpun pengaturan perangkat daerah untuk sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas dan badan. VD bab 8 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang perangkat daerah. Oleh karena itu, adanya kegantungan birokrasi kelembagaan dan tidak independennya Inspektorat Daerah dengan adanya pengaturan tersebut sebagaimana didalilkan oleh para pemohon sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih jika dikaitkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, norma yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk pengejauhan tahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan di daerah sebagaimana sebagian materinya ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014 yang didalilkan oleh para pemohon tidak efektif karena tidak ditentukan secara berjenjang sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Dalam kaitan ini norma pasal 39 ayat 2 dan pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014 mengatur ihwal pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perangkat daerah yang pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah provinsi,
gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Sementara itu untuk bupati dan wali kota sebagai kepala daerah kabupaten kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten kota yang dibantu oleh inspektorat kabupaten kota. Untuk memahami secara komprehensif efektif atau tidaknya pembinaan dan pengawasan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah Inkasu terhadap perangkat daerah tidak hanya disandarkan pada norma dalam pasal 379 ayat 2 dan pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014 yang dimohonkan pengujiannya. Sebab norma pasal aku berkelindan dengan berbagai norma lain dalam Undang-Undang 23 2014 yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks Undang-Undang 23 2014 telah dirumuskan desain pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan, bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dasar yang akan menjadi acuan daerah, termasuk di dalamnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah karena presiden yang memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah. Vide pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang 23 2014. Oleh karena itu berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut telah ditentukan pula mekanismenya bahwa untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagai representasi asas dekonsentrasi memiliki kewenangan membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten kota. Vide pasal 373 Undang-Undang 23 2014. Lebih lanjut pengaturan mekanisme dan cakupan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota juga telah diakomodasi dalam pasal 374 dan pasal 375 Undang-Undang 23 2014. Pembinaan yang bersifat umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang meliputi antara lain pembagian urusan daerah, kelembagaan daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Sementara itu untuk aspek teknisnya dilakukan pembinaan oleh Menteri yang menangani bidang teknis urusan pemerintahan. Vide pasal 374 Undang-Undang 23 2014. Untuk daerah kabupaten kota ditentukan mekanisme pemindahannya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dibantu oleh perangkat gubernur. Pembinaan tersebut mencakup sekaligus hal yang bersifat umum dan teknis. Vide pasal 375 Undang-Undang 23 2014. Dalam kaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah telah ditentukan pula pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten kota. Vide pasal 211 ayat 1 Undang-Undang 23 2014. Artinya Undang-Undang 23 2014 sesungguhnya telah mengkonstruksikan kewenangan pembinaan dan pengawasan di bawah kewenangan pemerintah pusat secara berjenjang melalui Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tidak sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Terlebih berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut telah ditetapkan pula peraturan pelaksana sesuai amanat pasal 232 Undang-Undang 23 2015 yang substansinya juga diamanatkan untuk menjabarkan ihwal pembinaan dan pengawasan. Peraturan pelaksana dimaksud adalah peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Tanpa mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 7 2019 telah ternyata PP AKO dibentuk salah satunya dengan maksud untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan objektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Video konsideran menimbang huruf B PP 72 2019. Dalam kaitan dengan penguatan inspektorat daerah tersebut telah ditentukan lebih detail fungsi inspektorat daerah berbeda dibandingkan fungsi dalam pengaturan sebelumnya yang terkait dengan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau menteri, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu tidak hanya penugasannya diberikan oleh gubernur namun oleh Menteri Dalam Negeri yang juga dapat memberikan penugasan kepada inspektor daerah sebagai pengejawantahan tugas pembantuan. Apabila dalam melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, inspektorat daerah provinsi menemukan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara atau daerah yang terjadi di daerah provinsi tanpa menunggu penugasan gubernur dan atau Menteri Dalam Negeri, inspektor daerah melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu. Sementara itu apabila inspektor daerah provinsi dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara atau daerah, inspektor daerah provinsi wajib melaporkan kepada Menteri. Selanjutnya Menteri melakukan supervisi kepada inspektor daerah
provinsi dan dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara daerah dengan melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah. Vide pasal 11B dan pasal 11C PP 72 2019. Artinya pengawasan Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh para pemohon tidak efektif juga telah terjawab dengan adanya tata laksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam perubahan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 23 2014. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil para pemohon yang menginginkan adanya agar Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian adalah dalil yang tidak berdasar. Karena hal tersebut justru mengakibatkan pergeseran mendasar dalam relasi antara pusat dan daerah yang berpotensi mengurangi ruang lingkup otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam pasal 18 ayat 2 UDN RI 1945 serta menimbulkan kembali rentang kendali birokratis sehingga berpotensi menghambat pelayanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 28C ayat 1 UDN RI tahun 1945. Namun demikian, dalam rangka penguatan fungsi Inspektorat Daerah penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sekalipun perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara, vide pasal 208 Undang-Undang 23 2015, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam kaitan pembinaan penataan perangkat daerah dimaksud meliputi A. Struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi biro organisasi. Vide pasal 110 dan pasal 111 PP 18 2016. Dengan menerapkan penataan demikian diharapkan agar perangkat daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik sebagaimana tujuan diberikannya otonomi daerah. Dengan demikian dari para pemohon yang persoalkan norma pasal 216 ayat 2 dan ayat 3, pasal 379 ayat 2 dan pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 2 dan pasal 28C ayat 1 UDN RI 1945 adalah tidak berdasar menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal 216 ayat 2 dan ayat 3, pasal 309 ayat 2 serta pasal 380 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 2014 ternyata telah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijamin dalam pasal 18 ayat 2 dan pasal 28C ayat 1 UDN RI tahun 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian dalil para pemohon tidak berdasar hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan masing-masing pada hari Jumat tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.